Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Cantik dan populer merupakan dambaan bagi gadis-gadis belia. Dengan wajah menawan, tentunya akan lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk menuju kesuksesan dalam dunia hiburan. Tetapi bagaimana jadinya jika anugerah tersebutlah yang akan mengantarnya ke alam baka? Nggak pakai lama, watch. Missing someone with all your Itzel merupakan putri dari pasangan Eduardo dan Elizabeth Diaz yang bercerai saat Itzel masih kecil. Hingga berusia 2 tahun, dia tinggal bersama ibunya di Chicago dan setelahnya gadis itu dibesarkan oleh neneknya. Saat SMP, Itzel pun pindah ke Phoenix, Arizona dan tinggal bersama ayah ibu tirinya serta adik laki-lakinya. Sebagai putri satu-satunya, Eduardo sangat menyayangi dan memperlakukannya seperti seorang putri. Ketika merayakan ulang tahun ke-15, sang ayah bahkan mewujudkan pesta ulang tahun yang tentunya sangat meriah. Bagi orang-orang keturunan Meksiko, ulang tahun ke-15 merupakan ulang tahun spesial, sama seperti ulang tahun ke-17. Saat itu, Itzel tampil bagaikan seorang putri dengan mengenakan balgon merah yang cantik yang dilengkapi dengan sebuah mahkota kecil sehingga semua tamu merasa kagum dengan penampilannya di malam itu. Walaupun memanjakan putrinya dalam hal pergaulan, Eduardo adalah orang yang sangat tegas dan ketat. Dia sering menasihati Itzel untuk fokus belajar demi masa depan dan memintanya untuk bergaul di lingkungan yang positif. Gadis yang terkenal girly ini memiliki hobi makeup dan juga fashion. Dia memiliki banyak koleksi sepatu dan koleksi pakaian yang berwarna cerah dengan dominasi berwarna pink. Itzel yang bercita-cita ingin menjadi model seringkali memposting gaya berpakaiannya di Instagram hingga dia mendapatkan hampir 100.000 follower. Namun sayangnya ketika Itzel baru masuk SMA, dia bergaul dengan anak-anak nakal. Eduardo yang menyadari hal itu memintanya untuk menjauh dari pergaulan tersebut. Tetapi seperti remaja lainnya, Itzel mungkin berkata iya di depan sang ayah, tetapi di belakangnya dia tetap berteman dengan mereka. Pada 1 Juli 2021, saat itu Itzel yang sedang ngobrol dengan ayahnya mengaku jika sedang merasa bersedih. Eduardo pun mengatakan jika Itzel memiliki keluarga yang bisa dipercaya dan diandalkan yang akan selalu mendukungnya. Namun saat Eduardo bertanya apa yang telah terjadi, Itzel tidak mau memberitahu. Gadis itu justru mengakhiri obrolan dan minta izin pergi dengan temannya di malam itu. Sang ayah pun mengizinkan karena percaya Itzel akan pulang tepat waktu. Lewat tengah malam ketika Itzel belum kembali, Eduardo mulai khawatir karena Itzel juga tidak memberi kabar. Hal ini di luar kebiasaannya yang selalu menghubungi kemanapun dia pergi. Saat itu dia dan istrinya mencoba berpikir positif dan menduga kemungkinan saja sang putri pulang terlambat atau bahkan menginap di rumah temannya. Namun ketika keesokan pagi masih belum ada kabar, Eduardo pun melaporkan hal ini pada polisi. Walaupun tidak mau berpikir hal-hal negatif, tetapi untuk berjaga-jaga, Eduardo dan istrinya mulai mencari Itzel. Mereka menghubungi semua temannya dan bahkan mendatangi rumah sakit. Tetapi sayangnya mereka tidak berhasil menemukan keberadaan sang putri. Keesokan harinya pada Sabtu jam 5.30 dini hari, polisi menerima laporan dari seseorang yang melihat seorang gadis duduk di kursi penumpang tampak tidak sadarkan diri. Sepertinya dia terluka atau terjebak dalam mobil yang terkunci. Polisi pun segera datang ke lokasi yang berada di sebuah gang di dekat jalan di South Avenue yang setibanya di sana
mereka menemukan jasad seorang gadis muda dengan luka senpi di kepala, dan jasad tersebut diidentifikasi sebagai Itzel. Polisi yang sebelumnya mendapatkan laporan orang hilang segera menghubungi Eduardo dan memberitahu tentang berita tersebut. Pria itu tampak sangat terpukul dan tidak menyangka jika putrinya mengalami hal yang buruk yang seumur hidup bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Dia tidak mengerti mengapa Itzel ditemukan tewas di mobil orang lain dan apa saja yang telah terjadi selama 2 hari sebelum gadis itu ditemukan. Selama penyidikan, polisi menemukan seorang saksi yang mengaku jika di pagi itu dia melihat 3 orang yang berada di gang tersebut. Mereka adalah 2 orang pemuda dan seorang gadis yang saat itu bertengkar dengan Itzel. Ketika pertengkaran semakin memanas, gadis itu meminta senpi pada salah seorang pemuda yang berdiri di belakangnya, dan setelahnya dia pun menembak Itzel. Dalam penyidikan, polisi mengetahui identitas salah seorang pemuda yang bernama Jesus Padilla yang berhasil ditangkap 2 minggu kemudian dengan dakwaan terlibat pembunuhan tingkat pertama. Saat penangkapan, di dalam mobilnya ditemukan sebuah senpi yang digunakan pelaku saat melenyapkan Itzel. Namun ternyata senpi tersebut terdaftar atas nama orang lain. Selama interogasi, Jesus menceritakan kejadian sebenarnya dan memberitahu identitas gadis yang telah menembak Itzel, bernama Lindsay Brianna Aguilar. Menurutnya sekitar jam 5.15 pagi, Lindsay dan Itzel berdebat tentang sesuatu yang hingga saat ini belum diketahui apa masalahnya. Perdebatan tersebut dengan cepat berubah jadi saling hina yang berakhir dengan kekerasan. Berdasarkan pengakuan Jesus, pertengkaran kedua gadis itu bukanlah yang pertama kali, sehingga dia tidak merasa aneh dan hanya menonton saja. Tidak lama setelahnya, Itzel berhasil menghindar dan untuk melindungi dirinya, dia pun masuk ke sebuah mobil yang tidak terkunci dan segera mengunci pintunya dari dalam. Tetapi Lindsay yang mengejar memaksanya keluar dari mobil dan menjadi kalap ketika Itzel tidak mau keluar. Gadis itu pun semakin agresif dan sambil berteriak, dia pun memukul-mukul kaca jendela. Karena tidak berhasil membuat Itzel keluar, dia pun meminta senpi yang ada di kantong Jesus. Jesus saat itu berpikir jika Lindsay hanya akan menakut-nakuti dengan menggunakan senpi itu. Namun ternyata dia menembak kaca mobil beberapa kali hingga akhirnya membuat Itzel tewas. Dan setelah mengembalikan senpi pada Jesus, mereka bertiga pun segera kabur dari sana. Tiga hari kemudian, polisi kembali menangkap salah satu pelaku lainnya dengan tuduhan telah menelantarkan jasad yang identitasnya tidak disebutkan karena masih di bawah umur dan sebut saja bernama Anton. Walaupun kedua tersangka telah ditangkap, namun Lindsay sebagai pelaku utama tidak berhasil ditemukan. Banyak orang menduga dengan bantuan keluarganya, gadis itu telah kabur ke Meksiko untuk menghindari hukuman. Hingga saat ini, penyebab pertengkaran di antara mereka belum diketahui dengan pasti karena polisi tidak merilis secara resmi tentang detail interogasi mereka dan Jesus. Namun netizen berteori jika kemungkinan pemicu pertengkaran tersebut karena Lindsay merasa iri dengan kehidupan dan status Itzel sebagai seorang influencer. Karena keberadaan Lindsay belum diketahui, Jesus serta temannya masih belum menjalani persidangan dan untuk sementara kasus ini masih menggantung. Jika nanti Lindsay tertangkap dan menjalani persidangan, beritanya akan saya update di kolom komentar yang dipin. Ketika Eduardo mengetahui Jesus terlibat, pria itu tampak sangat kaget karena 10 hari sebelum kasus tersebut, Itzel sempat berfoto bersama Jesus yang dipostingnya di Snapchat Story dan menulis caption jika Jesus seperti saudaranya sendiri. Eduardo yang sama sekali tidak menyangka jika orang yang dekat dengan putrinya
ternyata bisa melakukan hal seburuk itu. Dia bahkan menyalahkan dirinya atas kematian sang putri. Dia juga berkata, seandainya di hari itu tidak mengizinkan Itzel pergi atau bersikap lebih ketat melarang Itzel bergaul dengan teman-temannya, tentunya Itzel tidak perlu mengalami hal seperti itu. Sebagai seorang influencer, banyak orang yang bersimpati dengan Itzel. Dengan hashtag Justice for Itzel, netizen di media sosial menyampaikan rasa duka dan harapan mereka agar Lindsay segera tertangkap. Dan Eduardo percaya Lindsay akan segera tertangkap untuk membayar perbuatannya. Sejak kejadian itu, kamar Itzel tidak pernah disentuh oleh keluarganya. Bahkan kentang yang dimakannya di malam itu dan belum dihabiskannya juga sengaja masih dibiarkan di sana. Karena dengan cara itulah mereka ingin menjaga agar kenangan Itzel tetap hidup. Di hari ulang tahun Itzel yang ke-18, Eduardo dan keluarganya merayakannya di makam sang putri. Untuk mengenang putri kesayangannya, Eduardo pun membuat tato di tangannya yang bergambar mahkota dengan tulisan tanggal lahir dan tanggal Itzel meninggal. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.